Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik, yaitu topiknya adalah tentang barisan dan deret tingkat 2 guys ya. Jadi ini kalau bahasa Inggris ini adalah second stage ya, tingkat 2, second stage dari barisan dan deret. Nah, tidak seperti pada barisan dan deret pada umumnya, ini kamu harus perhatikan guys ya. eh, Polanya ini sangat berbeda karena ini ada juga yang menyebutnya dengan pola kuadratik seperti itu. Nah, pada umumnya bentuk formulanya itu adalah seperti ini guys ya. Jadi AN kuadrat tambah BN tambah C ya. Ini general formula yang mungkin biasanya untuk level SMP format umumnya adalah seperti ini guys ya. Kalian diminta menentukan nilai A, B, dan C-nya seperti itu. Nah, kita akan perhatikan. Ini kan suku pertamanya 9, berikutnya 17. Kalau kamu lihat, ini kan tambah 8 ya selisihnya ya. Nah, berikutnya ini dari 17 ke 29 ini tambah berapa ya? Nah, ini kan tambahnya 12 guys. Terus yang ini tambah berapa lagi nih guys? Ini kalau kamu hitung, 45 kurang 29, itu kan tambahnya 16. Betul ya? Dan seterusnya ini malah tambahnya 20 ya. Ini bukan aritmatika biasa ya. Jadi yang bawahnya ini kalau kamu lihat second stage-nya berarti kamu lihat sekarang 8, 12, 16 dan 20 ini baru tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, kayak gitu maksudnya. Ini artinya dari second stage ya. Nah, jadi kalau ditanyanya yang ini berapa, ya kan sebenarnya kamu bisa lihat berarti ini kan tambah 4 lagi, which is berarti tambah 24, and then ya kamu bisa hitung manually seperti itu. Tapi kan kalau manually itu kan capek kan. Maksudnya kan kalau ditanya yang suku ke 100-nya kan ini susah. Nah, untuk menghitung dengan cepatnya kita perlu formula ini sebetulnya gitu. Nah, tapi bagaimana cara mencari formulanya? Karena ini kan persamaan pangkat dua seperti itu. Jadi cara panjangnya, guys, jadi seperti ini, guys. Ini kan urutan yang utamanya ya. Jadi 9, 17 ini kan soal originalnya. Jadi kita akan sebut ini adalah first term, second term, dan third term. Jadi kalau n-nya 1, itu berarti bahwa nilainya sama dengan 9 ya. Jadi U1 sama dengan 9. Kalau N-nya 2, berarti U2 sama dengan 17. Kalau N-nya 3, berarti U3 adalah sama dengan 29 ya. Saya akan jelasin cara panjangnya dulu nih guys ya. Oke, ya seperti ini kurang lebih. Data ini kita catat dulu ya. Jadi saya ulangi. Jadi ini N sama dengan 1, kan dari sini nih, ini urutan pertama. Urutan kedua, urutan ketiga. Nilainya kamu lihat aja dari soal. Ini pasti tergantung dari soalnya kok. 9, 17, dan 29 ya. Kalau ntar dapat soal lain ya pasti berbeda gitu ya, tergantung dari guru kamu. Kamu masukin ke rumus yang di kotak ini. Jadi kamu tinggal tulis 9 sama dengan A kali N-nya kan 1 ya. Khusus ini kan N-nya 1 berarti 1 di kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Persamaannya ini adalah jadi 9 sama dengan A plus B plus C ya. Ini adalah equation yang pertama. Ya, saya kasih apa ya? Kasih highlight warna lain kali ya, warna biru nih. Kayak gini ya. Masukin sekarang untuk N sama dengan 2. Berarti 17 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Hasilnya di sini 17 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Saya akan masukkan atau stabilo dengan warna yang lain juga ya. Warna oranye. Ya, ini kita masukkan ketiga-tiganya ya. Jadi sekarang ini 29 sama dengan A. Ini kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C ya guys ya. Jadi hasilnya di sini adalah 29, persamaannya 29 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Oke, ini saya kasih highlight ke warna hijau. Nah, dari ketiga persamaan ini, yang biru, oranye, dan hijau, kita akan coba mencari dengan eliminasi. Caranya gimana? Nah, ikutin ya. Biru dan persamaan yang biru dan yang oranye. Ya, kita akan eliminasi. Caranya kamu tuh boleh tulis di sampingnya kayak begini. Nah, terus kita akan kurangi. Apa yang akan terjadi kalau kita kurangi? 9 kurang 17, which is jadi min 8, ini min 3A, ini jadi min B. C-nya hilang, karena C kurang C habis. Siap, ngerti ya?
Nah, yang oranye dan hijau juga sama. 17 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. 29 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Kurang. Ini hasilnya berapa nih guys? Boleh tolong dibantu ya. Cross check. Ini 12, ini min B, ini min 5A. Oke, dapat nih dua buah persamaan baru, yaitu persamaan yang saya kasih apa ya? Yang ini deh ya. Ini saya kasih warna kuning deh yang ini. Ini dan ini. Nah, dua persamaan yang ini, yang baru ini ya kamu eliminasi sekali lagi. Once again, you eliminate those two equations. Saya coba tulis ya, kayak begini. Min 12 sama dengan min 5A. Harusnya kalian udah bisa ya. Ini eliminasi variabel. Min 8, min 12. Berarti ini hasilnya 4. Ini hasilnya adalah 2A. Yang min B kurang min B habis. Jadi ini A-nya nilainya adalah 2 guys ya. A-nya di sini nilainya adalah 2. Kalau nilai A-nya sudah dapat, kita bisa mencari nilai B dengan memasukkan ke salah satu variabelnya aja. Jadi kalau misalkan yang bawah nih ya. Min 12 sama dengan min 5 kali 2 min B. Min 12 sama dengan min 10 min B. Nah, ini kalau diselesaikan, 10 kurang 12 sama dengan min B. Min 2 sama dengan min B. Jadi B-nya adalah 2, guys. Ya. A2, B-nya juga 2. Dan untuk mendapatkan nilai C-nya, boleh masukin yang paling gampang ke biru. 9 sama dengan 2 tambah 2 tambah C. Nah, dapat deh C-nya berapa ya? C-nya adalah 5, guys. Ya. Jadi kesimpulannya, A-nya 2, B-nya 2, C-nya 5. Kamu boleh langsung tulis berarti UN sama dengan 2N kuadrat tambah 2N tambah 5. Sorry. Ya. Ini adalah jawabannya untuk mencari formula general general formulanya gitu loh. Kamu bisa tes. Ya, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes. Let's say ini ya, urutan yang kelima nih. Kamu mau tes. Kamu udah tahu urutan kelima nilainya adalah 65. You just put here U5 sama dengan 2 kali 5 kuadrat tambah 2 kali 5 tambah 5. U5 sama dengan, ini berapa nih? Ini kan 50 ya. Wait a minute. Ya, ini 50 tambah 10 tambah 5. Tuh, hasilnya adalah 65 dan itu terbukti sama. Gitu. Ya, kalau kamu mau ditanya berapa? 100. Kan nggak mungkin kamu manual kan? Ya bener aja U100. Ini gurunya agak-agak crazy nih kalau tanya U100. Ya, dengan kamu sudah tahu general formulanya, kamu bisa dengan mudah. Tapi kalau disuruh manual nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan, um, misalkan ini ditanya apa sih? Oh ya ini ditanya general formulanya. Tapi kalau ini suku ke-6, ya kamu bolehlah manual gitu. Tapi kalau udah jauh sekali, kamu harus mencari general formula seperti ini. Nah, ini adalah metode dengan menggunakan eliminasi, guys ya. Silakan ya guys ya, kalau kalian mau tanya, pause video ini, kamu bisa kontak saya di WA atau komen di video ini. Nah, terus sebenarnya ada metode. Beberapa sekolah, beberapa guru ada mengajarkan cara yang singkat. Cara ini sebetulnya mempermudah, tapi agak menghafal sih jadinya. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi, nah ini ya guys ya. Jadi tadi formula general secara umumnya adalah seperti ini. Nah, cara menghafal atau cara cepatnya itu adalah begini. Kamu kan tadi harus bisa menggambar sampai second stage-nya. Ya, jadi tadi ini kan selisihnya 8, ini 12, 16, 20 dengan ini selisih di bawahnya yang second stage-nya itu adalah 4, 4, 4, 4 konstan seperti itu. Nah, yang harus dihafal itu adalah ininya guys. Ini dan ini ya, ya. Tiga ini harus dihafal. Maksudnya gimana sih dihafal? Jadi gini, nyelesainnya. Kamu mulai dari yang paling bawah. Jadi 2A itu sama dengan 4. A berarti sama dengan 2 gitu. Nah, kenapa 2A, kenapa 3A plus B, kenapa A plus B plus C? Nah, itu sebenarnya diturunkan dari yang panjang tadi. Cuma ini disingkat, tapi berarti kamu harus menghafal. Ya kalau kamu bisa atau diperbolehkan metode ini di sekolah, silakan, boleh. Ya, A-nya 2, nanti kamu tulis 3A tambah B sama dengan, sorry ini
3A tambah B hasilnya sama dengan 8. Lah, kenapa 8? Ini 8 angka yang di sini ya. Seperti itu. Ini 2A kenapa sama 4 yang bawah? Jadi ini nanti dimasukin 3 kali 2 tambah B sama dengan 8 ya. Jadi B-nya dapat 2. Tuh ya. Dan yang terakhir, A plus B plus C sama dengan 9, yaitu suku pertamanya. Dia dapat C-nya adalah 5, dimasukin ke formula awalnya ya. Jadi UN itu nilainya sama. 2N kuadrat tambah 2N tambah 5. Gitu. Jadi ini adalah dua metode yang bisa digunakan untuk mencari general formula untuk sequence series tingkat 2 atau second stage seperti itu. Ini biasanya soal-soal yang bisa kalian coba latihan. Eh, Ya tinggal tergantung metodenya aja. Mau pilih metode yang pertama tadi yang panjang seperti ini atau metode yang cara cepat seperti ini. Saran saya kalian boleh tanya ke guru kalian masing-masing di sekolah metode yang diminta atau diharapkan itu seperti apa. Oke guys, demikian penjelasan singkat tentang soal kali ini. Silakan kalau kalian ada yang mau ditanya, boleh WA ke saya atau komen aja di bawah. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. See you and bye-bye.